Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar bentuk aljabar. Langsung aja kita cek. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, di sini kontennya itu ada mengenal bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, pemfaktoran bentuk aljabar, dan bagaimana cara pecahan bentuk aljabar. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar terlebih dahulu ya. Langsung aja. Nah, kita yang ke pertama dulu ya, mengenal bentuk aljabar. Nah, aljabar itu adalah terdiri atas variabel, konstanta, dan kombinasi keduanya melalui berbagai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Nah, kita mengenal istilah-istilah terlebih dahulu ya. Yang pertama ada koefisien. Koefisien itu adalah bagian yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Nah, variabel pengganti bilangan yang masih dicari biasanya dilambangkan A, B, X, Y, dan lainnya. Bisa juga diganti Z, R, P, dan lain-lainnya. Yang penting penggantinya itu masih bentuk abjad. Nah, kemudian ada konstanta. Konstanta ini adalah bagian dari aljabar yang tidak memiliki variabel. Kemudian ada suku, yaitu adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi hitung. Nah, tanda operasi hitung ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, dan akar juga. Gitu. Oke, langsung yang pertama, ini kita membahas istilah terlebih dahulu ya. Di sini ada 2x ditambah 5. Nah, 2 ini disebut dengan koefisien, sedangkan yang X disebut dengan variabel. Kemudian ada 5 di sini sebagai konstanta. Oke, coba diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada 2X ditambah 5. Nah, 2X ini disebut dengan satu suku, artinya suku yang pertama. Kemudian tadi dibilang dipisah dengan tanda hitung atau operasi hitung. Nah, di sini operasi hitungnya itu adalah penjumlahan atau ditambah. Kemudian di sini ada angka 5. Angka 5 di sini disebut juga dengan suku, tapi ini suku kedua. Jadi dalam 2x ditambah 5 berarti di situ terdapat 2 suku. Gitu ya. Suku yang pertama itu adalah 2x dan suku yang kedua itu adalah 5. Oke. Nah, kita lanjut yang ke suku. Suku ini terbagi menjadi 2. Ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, yang suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, contohnya di sini ada 2x dan 4x. Nah, di sini sama-sama variabelnya x ya. Ada 2x dan 4x. Nah, x ini sebagai variabel. Nah, dia di sini punya variabel yang sama, jadi bisa disebut dengan suku sejenis. Kemudian ada 2m pangkat 2 dan setengah m pangkat 2. Nah, m pangkat 2-nya di sini sebagai variabel dengan variabel yang sama, yaitu adalah 2m kuadrat dan setengah m kuadrat. Lanjut yang ke suku tidak sejenis. Nah, suku yang tidak sejenis ini adalah suku yang memiliki variabel yang tidak sama. Oke, karena tidak sejenis berarti tidak sama. Di sini ada 2x dan 2y. Variabelnya yaitu adalah x dan y, gitu ya. Bisa dilihat ada huruf x dan huruf y. Kemudian ada juga 2x pangkat 2y dan 2xy. Nah, di sini variabelnya yaitu adalah x pangkat 2y dan xy. Oke? Jadi di sini udah kelihatan ya, x-nya ada pangkat 2 dan yang sebelahnya itu x-nya hanya 1, gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal Aldi memiliki 3 kotak kelereng, 2 stoples kelereng dan 4 kelereng di luar kotak dan stoples. Jika banyak kelereng di dalam kotak dan stoples masing-masing X dan Y, jumlah semua kelereng yang dimiliki Aldi adalah, oke, kita langsung cek ya. Di sini dimisalkan X itu adalah kotak, sedangkan Y di sini sebagai stoples. Nah, maka jumlah kelereng Aldi adalah 3
3 kotak ditambah 2 stoples ditambah 4 luar kotak dan stoples. Nah, jadi sama dengan 3X ditambah 2Y ditambah 4. Jadi maksudnya 3X ini adalah 3 kotak kelereng, 2Y ini adalah 2 stoples kelereng. Sedangkan yang 4 ini sebagai kelereng yang berada di luar kotak dan di luar stoples gitu ya. Karena di luar jadi dia tidak memiliki variabel gitu. Oke, kita langsung masuk ke yang operasi bentuk aljabar. Yang pertama dulu kita belajar operasi penjumlahan. Di sini sudah ada rumus seperti ini, yaitu adalah AX ditambah BX itu sama dengan, karena variabelnya sama yaitu adalah X, jadi A ditambah B di dalam kurung dulu, kemudian baru X gitu. Nah, terus ada AX ditambah B ditambah CX ditambah D sama dengan A tambah C di dalam kurung. Terus ada variabel X ditambah dalam kurung B ditambah D. Kemudian ada AX ditambah BY sama dengan AX tambah BY. Oke, kita langsung lihat contohnya aja ya. Di sini ada 2X ditambah 3X. Nah, di sini ada variabelnya sama ya, X. Terus kemudian X juga. Yang berbeda itu hanya koefisien di sini. Koefisien itu adalah 2 dan 3. Oke, kita lihat. Nah, sama dengan, karena variabelnya sama, jadi kita tulis variabelnya di belakangnya aja gitu. Jadi ditambah 2 ditambah 3 dalam kurung X gitu ya. Nah, sama dengan 5X. Oke. Kita lanjut. Ada soal lagi, 4X ditambah 5 ditambah 7X ditambah 6. Nah, di sini ada 4 suku ya. Ada ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, kemudian coba dilihat mana yang variabelnya sama. Variabel yang sama itu adalah 4X dengan 7X ya. Nah, sama-sama mempunyai variabel X. Sedangkan 5 dan 6 itu sebagai konstanta, artinya dia tidak memiliki variabel. Nah, kemudian dikumpulkan nih, yang variabelnya sama dengan variabel yang sama, kemudian yang konstanta dengan konstanta gitu. Kita lihat di sini ada 4 ditambah 7X gitu ya. Kemudian ditambah 5 ditambah 6 gitu ya. Jadi yang 4 ditambah 7 ini sebagai variabel X dan 5 ditambah 6 ini sebagai konstanta. Oke, hasilnya itu adalah 4 ditambah 7 adalah 11X dan 5 ditambah 6 adalah 11 gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Ada 5X ditambah 6Y. Nah, di sini kita lihat sukunya ada berapa? Ada 2 suku ya. Ada 5X dan 6Y. Coba dilihat lagi. Di sini variabelnya berbeda ya. Kalau 5 itu variabelnya X, sedangkan 6 itu variabelnya Y. Oke? Jadi, kalau variabelnya beda, itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi, hasilnya sama dengan 5X ditambah 6Y. Apakah sampai sini paham? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WA Ibu atau di Google Form ya. Kita lanjut ke operasi pengurangan. Di sini hampir sama dengan operasi penjumlahan, hanya berbeda tanda. Tanda operasi hitung, kalau yang tadi itu ditambah, sedangkan kalau yang di sini itu dikurangi gitu ya. Ininya sama prinsipnya. Nah, kita langsung aja ke contoh ya. Di sini ada 2X dikurangi 3Y. Seperti yang tadi, ketika variabelnya sama-sama X di sini ya. Itu makanya sama dengan 2 dikurangi 3. Nah, di dalam kurungnya dulu, kemudian X gitu ya. Nah, sama dengan 2 dikurangi 3 yaitu adalah minus 1 gitu ya, minus 1X. Nah, kalau minus 1X boleh ditulis seperti ini, sama dengan minus X gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh selanjutnya, yaitu adalah 4X dikurangi 9 dikurangi 2X dikurangi 6. Berarti di sini ada 4 suku yang dipisahkan oleh tanda hitung pengurangan gitu ya. Di sini kita kumpulkan dulu yang sevariabel. Yang sevariabel di sini adalah 4X dengan min 2X gitu ya. Jadi kayak gini. 4 dikurangi 2 di dalam kurung ada variabel X. Kemudian dikurangi 9 dikurangi 6 gitu ya. Karena dia konstanta 9 dan 6-nya gitu. Jadi hasilnya bisa kita lihat, yaitu adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2, terus ditulis X-nya. Kemudian 9 dikurangi 6 itu adalah 3, berarti
2x dikurang 3 gitu, atau 2x minus 3 gitu. Kita lanjut ke yang soal selanjutnya, yaitu adalah 5x dikurangi 6y. Nah, di sini ada dua suku, yaitu adalah 5x dikurang 6y gitu ya. 5x dan 6y. Nah, karena tadi sukunya berbeda, itu berarti tidak bisa digabungkan gitu, karena tidak sejenis. Berarti bisa ditulis sama dengan 5x dikurangi 6. Oke, sekian video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita lanjut di video selanjutnya ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.